Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Dimawafur dengan NIM 190120201020, jurusan Teknik Elektro Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk membahas soal-soal elektronika analog. Langsung saja, soalan yang pertama yaitu mengapa listrik dipasok ke rumah-rumah dalam bentuk AC dan bukan dalam bentuk DC? Karena listrik AC ini biasanya lebih ekonomis dibandingkan dengan sistem listrik DC. Pada akhir tahun 1870, setelah lampu ditemukan, permintaan masyarakat terhadap listrik ke rumah-rumah dan ke lokasi bisnis itu menjadi meningkat tajam. Beberapa di antaranya dipasang dengan listrik AC. Kemudian pada tahun 1882, Edison memperkenalkan listrik DC dengan tegangan rendah yang didesain untuk tempat-tempat usaha dan perumahan. Pada tahun 1886, Westinghouse mulai membuat sistem listrik AC yang menggunakan transformator untuk menarik dan menurunkan tegangan untuk transmisi jarak jauh. Soal yang kedua, mengapa peralatan elektronika membutuhkan listrik DC? Karena pada tegangan DC itu merupakan tegangan yang stabil, halus, serta mudah diatur. Dan kita juga bisa perhatikan sendiri di setiap rangkaian elektronika pasti memiliki komponen-komponen yang sangat kecil, sehingga harus disuplai dengan arus yang lebih halus dan kecil juga stabil. Soal yang ketiga, bagaimana cara mengubah listrik AC menjadi DC? Berikut ada beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan untuk mengubah listrik AC dan menjadi DC. Langkah awal yaitu kita harus menentukan beberapa tegangan input AC. Di Amerika Utara dan sebagian Amerika Tengah dan Selatan, tegangan AC ini di sebagian besar stop kontak mencapai 100 sampai 120 volt dengan frekuensi 60 Hz. Di Eropa, Asia, Australia, dan sebagian besar Timur dan Afrika, tegangannya mencapai 230 sampai 240 volt dengan frekuensi 50 Hz. Tegangan standar di daerah lain mungkin berbeda. Langkah yang kedua yaitu carilah nilai tegangan dan ampere yang diperlukan untuk menghidupkan komponen peralatan listrik Anda. Bila perlu, periksalah panduan dan pembuatannya. Nilai ampere maupun tegangan yang terlalu besar dapat merusak komponen, sedangkan nilai yang terlalu kecil itu akan membuat peralatan tidak berfungsi dengan baik atau tidak stabil. Sebagian besar komponen memiliki kisaran nilai aman. Pilihlah nilai tengah agar input daya itu bisa sedikit bervariasi. Langkah yang ketiga yaitu hubungkan AC tegangan rendah melalui penyearah arus. Penyearah arus ini biasanya terdiri dari 4 dioda yang dirangkai dalam bentuk ketupat atau biasa disebut dengan penyearah arus jembatan. Sebuah dioda yang memungkinkan arus mengalir dalam suatu arah. Konfigurasi ketupat memungkinkan dua dioda mengalir setelah setengah arus positif dan dua dioda lainnya mengalirkan setengah arus negatif. Output dari kedua rangkaian adalah yang naik dari 0 volt menjadi tegangan positif maksimum. Langkah yang keempat yaitu tambahkan kondensator elektrolit besar untuk memperluas tegangan. Fungsinya yaitu kapasitor menyimpan muatan listrik untuk sementara waktu, kemudian mengalirkan secara perlahan-lahan. Input dari penyearah arus ini menyerupai serangkaian gelombang. Output dari kapasitor penyearah ini
adalah tegangan yang agak stabil dengan riak-riak untuk peralatan yang harus membutuhkan arus rendah. Anda juga bisa membuat regulator dengan sebuah resistor dan sebuah dioda Zener yang dirancang untuk merusak saat mencapai tegangan tertentu. Memungkinkan arus mengalir melaluinya, resistor berfungsi mengatasi arus. Langkah yang terakhir yaitu kita menghubungkan output dari penyearah melalui regulator. Langkah ini akan memperhalus riak dan menciptakan arus sangat stabil yang akan menghidupkan peralatan listrik tanpa merusaknya. Regulator adalah rangkaian-rangkaian terpadu dan memiliki tegangan output yang tetap maupun bervariasi. Meskipun regulator sudah menyertakan perlindungan terhadap arus dan panas berlebihan, Anda mungkin harus tetap menambahkan pendingin agar tidak terlalu panas. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, comment, and share video ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.